Saya udah balik nyelesain tugas sekolah, baru belajar olimpiade kimia kayak gitu biasanya. Sampai jam berapa tuh? Tidur jam berapa? Nggak tentu sih kalau itu. Yang penting pokoknya tiap hari ada aja belajarnya. Kira-kira jam 9, jam 10 barangkali? Aku selalu kayak jadi aku stop biasa ya jam 8, jam 9 tuh aku stop belajar, terus sisa aku mainnya tapi nggak tentu saja. Oke, tapi konsisten lah ya tiap hari lah ya belajar ya pada saat itu kan? Benar. Iya. Memang mungkin banyak yang nggak ini ya, kayak berpikir kuliah di Singapura, NUS, NTU itu kayak berat banget, apa segala macem. Actually nggak gitu-gitu banget loh. Kita masuk ke situ dikit, tapi tadi bercandaan aku sama Kevin. Ini real story ya, mungkin pada kaget ya. Katanya Kevin, last semester itu tidak datang kuliah sama sekali. Kita dengarkan ya. Soalnya saya juga dulu mengalami itu. Saya dulu nggak pernah datang ke kelas. Biarkan Kevin yang ceritain gimana gitu. Oke, jadi last semester kan aku ngambil 32 eksis atau di sini itu 32 SKS gitu. 32 ya? Iya. 32 guys. Kalian biasanya berapa SKS guys? 24 ya? 24 kayaknya mata udah sempet banget ya kayaknya ya. 32 guys. Jadi kalau di NUS itu normalnya 20 SL. Normalnya 20. Benar, 20 itu recommended-nya, di bawah 20 under, di atasnya. Jadi kalau udah 24, 28 itu kayak kita ngomongin overload udahan. Dan kalau semalam itu aku memang mau ngambil modul yang aku kira bisa aku ambil dulu, dan biar gak membebani di nanti tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat yang misalkan mau fokus project, mau fokus disertasi dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi kalau semalam itu karena jadwal sangat pack, kadang-kadang itu aku nggak sempat datang ke lecture-nya. Dan aku tuh pas nggak datang ke lecture, aku tuh tahu bahwa mereka tuh ada rekaman, ada slide, dan juga mereka tuh kayak nggak ada kuis apa-apa di sana ya. Jadi bener-bener pure kita belajar di sana. Dan aku tuh bisa ngeliat ulang rekamannya. Kalau aku nggak bisa, aku bisa email dosennya. Jadi dengan adanya kayak fasilitas-fasilitas itu pada beberapa lecture itu aku nggak datang. Tapi kalau misalkan lecture itu aku kira penting, misalkan kayak tentang materi yang aku nggak bisa atau materi yang besok keluar di ulangan kayak gitu kan. Nah itu aku datang karena aku misalkan mau tanya langsung ke profesornya. Right, Excel segitunya nggak tetap datang lecture nggak? Apa juga sama? Sama sih. Kalau lecture yang nggak ada attendance, terus mereka kasih recording gitu, biasanya aku nggak datang karena aku bisa nonton recording, terus aku kayak two time speed gitu. Jadi lebih hemat waktu kan. Lebih efisien sih emang sih ya. Iya, jadi tapi tutorial ada kan ya di Indonesia? Ada. apa? Tutorial ada. Oh, tutorial ada. Yang mana tutorial wajib nggak sih? Kalau tutorial wajib datang. Wajib ya? Okay. Karena juga kita belajar lebih banyak dari tutorial. Tutorial exactly, bahas soal kan. Jadi FYI teman-teman di sini di Singapura terutama ternyata validated lah. Aku pikir di NTU kayak gitu, NUS juga sama. Jadi lecture itu kelas, kita ada kelas lecture, dosen ngomong gitu ya. Ada namanya tutorial. Kalau tutorial itu dosen juga sih, cuman ngebahas soal kayak gitu ya. Nah lecture itu biasanya tidak wajib emang, nggak ada absensinya. Ada apa tuh? Jadi datang kuliah itu tidak wajib teman-teman. Dikasih semua recordingnya, dikasihnya di awal semester nggak? Semua lengkap atau nyicil? Beda-beda. Beda-beda ya. Ada yang di awal nggak langsung semua, ada yang Iya, jadi yang paling sadis tuh recording semester lalu dikasih di awal. Jadi bahkan kita mau nontonin semua di bulan pertama aja bisa semua tuh gitu. Cuma ini hati-hati ya, tolong jangan teman-teman terinspirasi part nggak datang kuliahnya ya, setuju nggak? Karena di Indonesia menurut saya, ya kita mungkin, saya nggak tahu ya, ini masalah pengendalian diri nggak sih? Ya kalau teman-teman ini nggak usah ada kuliah diwajibin ya, kalau waktunya kuliah ya kuliah kan gitu ya, dengerin recording dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Oke, saya coba deep dive lagi ya kehidupan sebagai, atau sebelum kehidupan dulu deh. Gimana sih Kevin ini bisa terima di NUS dengan beasiswa? Siapa yang sini pengen kuliah S1 di NUS? Nah, semuanya dikit ya. Lulus ya. S2-nya kali ya yang mahasiswa ya. Ya kalau S2 mereka juga nggak ngerti, aku yang jelasin nanti. Oke, ceritain dulu deh, sampai bisa keterima di NUS dengan beasiswa itu step by stepnya apa aja sih? Mungkin NUS-nya Kevin, nanti beasiswanya Excel. Kevin dulu kali, Vin. Gimana daftar ke NUS, Vin? Daftar ke NUS itu menurutku cukup simpel dibandingkan negara
negara luar negeri lainnya selain Singapura. Jadi di Singapura itu kita cukup ke websitenya, kita ngeliat persyaratannya apa aja, misalkan butuh IELTS atau TOEFL, dan mereka tuh persyaratannya nggak yang kayak ribet-ribet gitu. Misalkan kalau untuk English proficiency mereka tuh ngomong cukup IELTS atau TOEFL. Jadi nggak usah ngambil dua-duanya, dan mereka tuh ada kayak minimumnya untuk IELTS gini, untuk which is Berapa ya kemarin ya IELTS-nya? 6,5 nggak sih kalau minimal? Minimal semua tesnya 6,5. Oh, oke, minimal semua tesnya 6,5. Kamu berdua pada submit dengan berapa kemarin? aku. IELTS. Kalau IELTS ku memang kapan hari agak ini 7. 7 aja kayak sedih ya. Tapi ya hampir nggak ini tapi. Kayak Axel berapa dulu? Overallnya 7 yang 6,5 jadi Setengah, oke. 7, jadi overallnya 7,5 tapi ada rating 6,5. Lanjutin Vin, terus ada IELTS, SAT, NUS ya. Nggak wajib Tapi itu. kamu ngelampirin nggak waktu itu SAT? Aku nggak Enggak kebetulan. ya. Kalau Axel ngasih kan ya SAT ya? enggak juga. Enggak juga akhirnya ya. Oke, alright. Lanjutin, terus. Karena memang SAT kan optional kan, nggak harus. Jadi kalau kalian ambil ya juga nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus tadi kan IELTS aku ngomong IELTS ku 7. Tapi kalian kayak kalau dapat 6,5 pun kayak jangan khawatir sih sebenarnya. Kayak di sana pun nanti kalian akan bisa beradaptasi gitu lah. Nanti mereka juga bakal ngasih modul misalkan untuk anak-anak yang IELTS writingnya nggak sampai segini. Mereka tuh ada modul tambahannya namanya IS modulnya. Itu kalian bakal diajarin gimana cara writing, academic writing kayak gini, kalau ngambil dari jurnal kayak gini dan lain-lain kayak gitu. Terus lanjut, tadi tuh requirementnya kalau udah ada semua tinggal langsung ke websitenya, masukin aja namanya, tanggal lahir dan lain-lain, udah. Dan kalau NUS itu setauku di tahunku minimal tuh ada 5 short essay kayak gitu. 5 short essays ya? Iya. Oke. Pendek-pendek itu 100 kata gitu? Mereka 800 karakter sampai 1000 karakter, jadi bukan kata. Ya karakter. Oh iya, 800 sampai 1000 kata. Ya jadi ya sekitar 200-an kata, less dari 200 kata. Kayak apa sih pertanyaan-pertanyaan essay-nya itu? Pertanyaannya itu kayak sesimpel misalkan kayak kenapa kamu masuk ke NUS, kenapa pilih jurusan yang kamu inginkan, kayak pertanyaan-pertanyaan simpel kayak gitu sih. Tapi ya harus dipersiapkan. Kayak gitu biasanya kalian bisa coba related sama misalkan personal experience. Misalkan kalian mau masuk ke computer science karena kalian ngerasa oh dunia ini itu butuh teknologi ini loh, dan di computer science tuh aku bisa belajar ini, atau ke teknik kimia karena misalkan aku mau fokus di sustainability karena di Indonesia kurang ini misalkan kayak gitu. Dan untuk apply beasiswanya kan kalau dari BIM nanti yang dijelasin sama Excel. Nah kalau dari mereka sendiri itu mereka tuh ada banyak beasiswanya, jadi pilihannya itu banyak. Ada beasiswa dari bank ini, bank itu, terus ada namanya ASEAN Scholarship yang aku ambil juga. ASEAN Scholarship itu benar, aku itu ASEAN Scholarship. Jadi itu basically beasiswa sama pemerintah, Kementerian Pendidikannya Singapura, Ministry of Educationnya Singapura, itu ke PTN di Singapura kayak NUS, NTU, SI dan lain-lain kayak gitu. Oke, interesting. Jadi kan dokumen sih, terus ada interview nggak sih terakhir? Interview itu kalau aku nggak salah ingat, nah dia itu kalau ambil beasiswa dan kamu shortlisted itu kamu bakal interview. Kalau memang tidak shortlisted untuk beasiswa nggak ada interview, terus admitted aja kayak gitu ya? Oke, alright, clear. Move ke Excel, ceritain tuh buat teman-teman yang aspiring mau dapat BIM beasiswa Indonesia Maju ya, coba gimana pengalamanmu bisa lolos? BIM itu sebenarnya tiap tahun kan dia berubah-ubah terus ya. Tapi waktu tahunku itu aku pertama harus bikin dokumen-dokumen kayak sertifikat lomba, rapot gitu-gitu. Terus mereka seleksi pertamanya itu dari seleksi dokumen-dokumen itu. Setelah lulus mereka bakal seleksi wawancara, terus wawancara udah selesai wawancara lulus, di situ baru keterima namanya BIM persiapan. Kamu BIM persiapan? Ya, aku BIM persiapan. Jadi BIM persiapan itu kita di fasilitasi persiapan buat IELTS, SAT, dibayarin buat tes IELTS, SAT, di encourage buat
project sosial, jadi ada social project yang didukung sama mereka kasih fasilitasi at least kayak satu yang bantuin ngurus social project kita gitu. Terus dari situ selesai, kita mulai daftar universitas tuh, dan mereka waktu itu bayarin kita daftar ke 8 universitas pilihan kita. Daftar 6. Terus setelah dapat letter acceptance, kita udah diterima, dapat letter of acceptance ya, LOA, kita kirim lagi ke mereka buat diseleksi lagi apakah kita bakalan dapat beasiswa untuk sekolahnya gitu. Nah waktu itu aku dapat LOA-nya tuh ada 4. Terus Kamu dapat lolos mana sih? NUS, NTU, UPC, Toronto. Oh iya, mantap. Nah tapi beda-beda. Waktu angkatan setelahku, setauku kita submit semua LOA kita, terus nanti dari BIM-nya yang milihin kita bakal ke mana gitu. Oh, menarik. Tapi waktu aku itu kitanya yang milih mau kemana, terus kita submit. Waktu itu aku maunya NUS, jadi aku submit LOA NUS. Terus akhirnya keterima buat beasiswa di NUS-nya. Gitu. Oke, interesting. Last question dari aku nonton ya. Kayak apa sih international student di NUS? Ceritain dong, tapi jangan yang manis-manisnya doang. Masa nggak pernah homesick, agak-agak stres semester pertama, kayak nggak ngerti lagi nih dosen ngomong apa nih gitu. Coba. Kevin dulu, gimana ya? Serunya apa, pahitnya apa gitu. Sel, nggak mau duluan Sel? Maksudnya biar menambahkan nanti aku. Apa ya, sebenarnya sih kalau di NUS sendiri komunitas Indonesianya cukup besar dan juga cukup akrab gitu, apalagi kalau kita ikut orientasinya gitu, jadi udah kenal seniors, terus seniornya tuh pada baik dan mau ngebantuin kita, jadi sebenarnya lumayan gampang gitu adaptasi. Cuma mungkin yang susah itu kalau kita ketemu sama orang Singapura, terus kita mau ngobrol, terus mereka ngomongnya pakai Singlish yang cepet banget gitu. Jadi kita nggak ngerti mereka ngomong apa, harus minta diulang atau enggak kita harus adaptasinya lumayan lama sih aku buat bisa ngerti orang Singapura ngomong Singlish gitu. Ya paling itu sih. Sisanya sih aman. Terus Tapi sampai ini nggak sih mengalami kendala berteman sama orang Singapura misalnya kita dari negara lain? oh kalau itu aku kebetulan aku punya beberapa teman Singapura yang emang deket karena satu tempat tinggal juga. Nah dari situ bisa kayak klub gitu, satu jurusan satu tempat tinggal, jadi sering belajar bareng. Cuma kalau berteman sama orang Singapura mungkin jauh lebih susah dibanding orang Indonesia sih. Iya. Lanjutin kenapa sih? Nah jadi mungkin tadi kenapa susah ya karena kulturnya beda mungkin pertama. Kultur apa ya maksudnya? Kayak sesimpel jokes kita itu beda sama mereka. Make sense. Benar. Jokes kita itu beda sama mereka. Kita kadang ngomong mereka nggak ketawa. Tapi kalau mereka ngejokes kalau kita nggak ketawa nggak enak. Exactly. Kitanya lagi ngelawak, mereka nggak ketawa. Gimana mereka ngelawak, gue nggak ngerti, pura-pura ketawa. Exactly. Nah, mungkin selain itu karena aku base-nya atau downku itu di tempat yang mayoritas orang Singapura, Malaysia gitu. Jadi mungkin aku kayak lebih tahu gimana caranya untuk berteman sama orang Singapura. Pada intinya itu mereka sebenarnya baik-baik, mereka itu kayak memang ada berbeda sedikit aja kulturnya. Tapi kalau kita mau memahami mereka juga mau berteman sama kita. Kayak misalkan mereka kan kalau antar teman di sana mereka tuh ngomongnya bukan Singlish lagi, mereka udah kadang ngomong Mandarin. Ya kan? Mereka udah kadang ngomong Mandarin. Cuma kadang kalau kita internasional, kita tuh kan nggak bisa ngomong Mandarin. Jadi kita ngomong aja ke mereka, "Oh, sorry aku nggak bisa ngomong Mandarin." Kayak mereka bakal toleransi gitulah intinya. Mereka bakal kayak ya udah kita ngomong Inggris dari sini kalau ada lu kayak gitu. Terus selain itu kalau pengalamanku lainnya itu pahit ya ada sih. Kalau pahit ada pasti, misalkan kayak apalagi tahun pertama itu aku tuh sempat bingung gimana cara daftar modul.
gimana cara bidding modul, gimana cara aku pilih jadwal modulku, mau itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan aku pun baru tahu kalau misalkan NUS itu kayak punya semacam jadwal NUS. Jadi misalkan kamu bisa taruh modulmu di hari Senin, modul A, modul B di hari Selasa. Itu aku baru tahu kayak 1 week setelah aku masuk ke NUS. Ya, karena memang di NUS itu kita dituntut mandiri intinya. Mereka menyediakan fasilitas-fasilitas itu banyak. Mereka banyak banget fasilitasnya. Tapi kita tuh harus bertanya-tanya, kita harus kayak banyak ask ke orang, ke prof, itu fasilitasnya apa aja dan apa aja yang kita bisa gunakan. Mungkin kalau dari pengalaman-pengalaman tuh sih pahitnya itu kayak kita harus gali-gali sendiri, nyarinya sendiri karena kita dituntut mandiri sama NUS kayak gitu. Alright, kita coba-coba ini demi fans tahu dong si English kayak apa gitu, boleh ngobrol berdua? Ya, penasaran gak sih? Ken lah. Gak iso aku. Gak bisa ya? Ken lah, boleh lah. Ya Ken lah. Jadi di English apa pertanyaannya jawabannya Ken atau Cannot. Ken atau Can. Ya udah nggak apa-apa, alright. Oke teman-teman, sekarang saya berikan kesempatan ya buat teman-teman berinteraksi ya. Dua penanya dulu. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yang hijau ya itu jilbab hitam. Saya lagi ya. Sisi sini ya. 1, 2, 3. Laki-laki ah. Mas yang kacamata nih. Iya itu. Oke. Boleh dibantu Pak ya? Oh ya. Oke. Pertanyaannya untuk Excel. Excel kan udah pernah magang di ruang guru. Terus gimana rasanya tuh setelah mencoba dunia kerja? Apa ada tantangan? Terus bebannya tuh lebih berat dibandingkan sama NUS atau enggak gitu? Terus pernah burn out nggak sih sampai nggak mau ngelakuin aktivitas sama sekali selama kuliah di NUS? Itu aja. Oke, thank you. Yang kedua silakan tadi masnya yang kacamata tuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait beasiswa Indonesia Maju tadi. Beasiswa Indonesia kita tahu bahwa itu dipersembahkan oleh pemerintah Indonesia ya bagi orang-orang terpilih. Nah itu kira-kira ada nggak perjanjian atau kontrak untuk pemerintah Indonesia bahwa setelah lulus itu harus balik atau gimana gitu istilahnya partisipasi lah ya pemerintah Indonesia gitu. Terima Thank you. kasih. Karena tadi kayaknya dua-duanya ke Excel, saya buka satu lagi yang mau nanya ke Kevin. Monggo. Bobu. First of all, I want to asking about any tips for me to learn IELTS writing. I've been struggling a lot about studying IELTS writing because it's kind of complicated for me to learn the writing structure and anything. Can you share your experience about IELTS, how you study IELTS writing? Thank you. Keren loh. Bayangin dia belajar IELTS membuatkan diri nanya Inggris. Ini keren. Dahsyat. Nah, yaudah, dua pertanyaan. Oke, yang pertama tadi tentang intern di ruang guru. Sebenarnya banget apa yang udah aku pelajari sama computer science sama waktu aku intern di software engineer-nya ruang guru. Kayak paling simpel dari bahasanya aja deh. Dari bahasa itu di NUS semester 1 kita belajar pakai buatannya NUS sendiri. Bahasa pemrogramannya buatan NUS yang simplifikasi dari JavaScript. Terus kedua kita belajar object oriented programming itu pakai Java. Sama aku ada ambil modul pakai C gitu. Sedangkan waktu aku intern itu di project-projectnya kita pakai Golang gitu. Jadi dari bahasanya aja udah beda. Terus selama tahun pertama ini kita belum pernah ada project di mana kita ngerjain project dari kayak scratch gitu sampai ada produknya. Jadi lebih ke cuma belajar teori-teorinya doang kayak data structures, algorithm,
terus kayak uplining, konsepnya cache gitu. Sedangkan kalau di intern atau kayak di dunia kerja itu kita beneran kerjain project yang barengan sama orang lain, terus ada hasil nyatanya gitu. Jadi kemarin waktu intern pun aku lebih ke banyak belajarnya sih. Jadi belajar gimana kita, pertama belajar bahasanya, terus belajar gimana kita kerjain project gitu, terutama di dalam tim ya. Nah nanti kalau aku kuliah itu di semester ketiga ini baru ada aku ambil modul di mana nanti kita bakalan kerjain project dalam tim yang isinya 5 orang gitu. Nah jadi nanti mungkin pengalaman internku bakalan justru kepake di kuliahku di semester ketiga. Tapi aku penasaran gini, ini banyak diskusi menarik di Twitter gitu ya. Tech bro itu kalau berantem kalau ada yang ngikutin. Pertanyaannya gini, kalau saya tahun pertama belajarnya nggak nyambung gitu ya, Java dan lain sebagainya, tapi itu ngebantu pastinya dong ya ketika belajar Golang itu baru dari nol kan, I mean bahasa is bahasa tapi logiknya coding kan sama-sama aja nggak sih? Iya sih, kayak logiknya sih udah kebantu karena udah pernah belajar bahasa lain kan kayak JavaScript, Java gitu. Jadi waktu belajar Golang pun lumayan cepet sih karena ya beda mungkin lebih kayak strukturnya ya, tapi logiknya dalam ngodingnya tuh mostly sama. Terus juga kayak prinsip misal object oriented programming prinsipnya juga sama-sama aja gitu. Oke, tadi next questionnya pernah burn out enggak? Kita buat iya. juga nanya deh. Pernah, apalagi semester 2 aku juga sama kayak Kevin ambil 32 MC 32 SKS. Terus ya waktu itu kalau burnout lebih ke apa ya, aku emang waktu itu nggak datang lecture kan, jadi aku lebih ke sisihin waktu buat kayak belajar materi-materi yang emang menurutku susah banget gitu. Jadi waktu aku nggak datang ke lecture tuh bukan aku apa pakai buat main pergi ke orchard gitu, tapi buat ya apa ya kayak misal ketinggalan materi atau ketinggalan tugas gitu aku kayak kejar gitu. Terus semester 2 kan aku juga lumayan sibuk sama CCA juga. Alright, tadi tentang BIM. Tentang BIM ada kita nanti harus setelah lulus kita bakalan kontribusi ke Indonesia, jadi kita harus balik ke Indonesia. Tapi ini pun juga setiap tahunnya berubah, jadi aku juga kurang yakin. Cuma setahu aku keputusan terakhir buat aku itu awalnya kita dibilang 4 tahun, tapi keputusan terakhirnya setahu aku kita 9 tahun. Jadi 2N+1, kita kuliahnya 4 tahun, bakal kontribusinya 9 tahun gitu. Nah itu tapi kita nggak harus langsung balik. Jadi setelah kita lulus kita boleh dikasih kesempatan buat ambil S2 dulu gitu. Jadi kalau misalkan mau ambil S2 boleh. Jadi nanti setelah ambil S2 baru kontribusi balik ke Indonesia selama 9 tahun gitu, kerja di Indonesia ya. Oke, thank you Axel. Sekarang move ke Kevin tadi pertanyaannya ya. Burnout dulu deh, ikut jawab deh. Sama, pernah burnout juga nggak? Nggak pernah burnout kalau kamu Axel ya. Pernah. Sakti bener. Pernah lah, masa nggak pernah? Maksudnya burnout misalnya kan kayak sesimpel capek belajar atau misalnya kayak daily quiznya kurang memuaskan atau apa, itu kan bisa bikin burnout juga kan. Burnout kan kayak bagian dari stres gitu kan. Terus caranya gimana ya? Caranya aku lakukan hal yang aku nyaman. Bermain futsal, beristirahat dan lain-lain kayak gitu. Ayo kita main futsal bareng Kevin. Boleh ya, ayo. Ya gitulah. Jadi kalau burnout intinya ya lakukan hal yang kalian suka tapi ya dibatasin, jangan kelamaan. Kayak gitu. Nanti bukan jadi burnout, nanti burnoutnya gara-gara main game nanti jadinya. Kalah terus. Oke, dari yang IELTS tadi tuh, tipsnya dapat skor bagus. Oke, jadi pertanyaannya juga dulu aku bertanya juga gimana tips paling ampuh untuk apa namanya menaklukkan IELTS, terutama yang writing ya, karena menurutku writing itu yang salah satu yang paling susah gitu kan diantara semuanya. Nah untuk writing itu kita tuh harus tahu tipe-tipenya ada apa aja kan.
bener kan? Misalkan adanya compare gitu kan. Kalau compare berarti ya misalkan tergantung strukturmu. Kalau aku dulu senangnya kayak awalnya kayak intro sedikit, terus aku bahas satu sisi, dua sisi, terus aku kasih kesimpulan misalkan yang mana yang lebih oke menurutku, atau misalkan aku ngomong oh dua-dua oke gitu. Terus atau misalkan nanya opinion. Nah kalau nanya opinion berarti kamu kasih opinionmu dulu di atas. Kayak misalkan ditanyain gimana pendapatmu tentang berkuliah di luar negeri. Nah misalkan opini utamamu itu kamu positif terhadap topik itu, berarti aku bisa ngomong oh my opinion about like is positif atau apa gitulah, pokoknya positif. Baru kamu kasih kayak poin-poinnya, aman, bisa belajar hidup mandiri, dan juga bisa mendapatkan koneksi lebih. Terus ini baru dijelasin lagi di body paragrafnya. Jadi intinya kayak kalian harus tahu apa-apa aja jenisnya dan gimana cara menekel setiap jenis itu, karena kan kita nggak tahu nanti di outswriting itu apa aja yang bakal keluar. Kayak gitu sih. Alright, ya jadi emang benar understanding structure jawaban yang benar gimana, ujung-ujungnya harus praktis, ya kak ya. Kalau nggak praktis ya nggak akan pernah bagus gitu. Oke, aku lanjutin diskusinya ke yang agak lebih seru ya. Gini sih, kan kalau Excel kan jurusannya, Computer Science and Math, bener ya? Kayak mana ya, double major begitu ya? Lulusnya udah 4 tahun ya? Ya 4 tahun. Oke, kalau Kevin teknik kimia kan ya? Benar. Chemical engineering. Gini sih, lebih ke penasaran, how do you guys see yourself in, I don't know, 5 to 10 years? Keresahannya apa sih gitu ya di jurusan kalian? As in, pengen contribute apa di dalam keilmuan ini? Membayangkan diri kalian, Kevin Excel umur 30, saya pengen punya ini, menyelamatkan dunia dengan jadi Superman atau gimana gitu loh. Gitu, saya coba Excel dulu, Sel. Apa Sel? Your dream lah gitu Sel. Aduh, in 5 years ya. Boleh. In 5 years aku semoga mungkin ya, lagi S2. Pengen S2-nya di mana, Sel? Axel kalau nggak ke Harvard nggak lucu lah, Sel. Iya nggak? Oxford. Oxford. Mantap. Beres ntar dikasih bimbingan khusus sama Scotters, aku gratisin. Wih, dicatat ya teman-teman. Kalau bisa dapat beasiswa dari Scotters juga. Tapi S2 is just a bridge lah, Sel ya, biar gimana pun, right? I mean, aku selalu bilang ke teman-teman, kalaupun mau S2, ya udah S2 di kampus bagus. It's a dream, tapi a bridge dream aja. At the end kan, after that, what you want to contribute to society-nya itu sih kebasan. Apa kayak gitu? Karena aku harus balik ke Indonesia, tentunya aku bakal kerja di Indonesia gitu kan. Nah itu aku nggak tahu. Kemungkinan pertama aku bakal coba di software engineer. Tapi aku masih belum tahu juga kayak specializationku nanti mau kemana gitu kan. Di NUS kan ada kayak specialization gitu. Aku masih nggak tahu bakal mau ke software engineer atau ke AI atau ke cyber security, masih explore sih sekarang. Nah jadi mungkin aku nanti ambil kerja di salah satu dari 3 ini sih yang gue paling tertarik, AI, software engineer, sama cyber security. Terus semoga aja bisa dapat kerjaan di Indonesia kayak di company gitu. Nah kalau misalkan aku nanti tiba-tiba berubah pikiran, ya kemungkinan aku jadi guru olimpiade matematika gitu. Going forward ada ini nggak sih kayak dream untuk mungkin build a company? Oh. Gitu. Belum kepikiran? Aku investor Nah. berdua sama Kevin. Jadi nanti Excel sama Kevin bakal jadi Belva Iman kedua gitu. Jadi di barang Lele ya. Boleh ya, kita kunci ya. Amin, ya. Bikin the next ruang guru ya, tapi jangan nyaingin ya. Kita bikin pesaing ruang guru. Bercanda Kak Iman. Katanya Kak Iman mau datang loh, ada nggak? Ada nggak? Kak Iman mana Kak Iman? Iya, katanya mau datang loh. Iya, kayak menurutku kayak Excel ini yang pinter-pinter ini harus build something lah ya, nggak sih teman-teman, setuju nggak? Amin, amin. Doakan ya, doakan. Iya. Pada siap jadi pegawainya kayaknya ya, kan company-nya Excel. Nah, chemical engineering di NUS kayaknya slightly different sama di Indonesia sih. Aku dulu di Singapura ngeliat
Di Indonesia tuh chemical engineering clearly intinya ilmu membuat pabrik sih, mengelola pabrik gitu ya. I think NUS NTU a bit different. Nggak tahu adjusted ada bionya atau apanya gitu-gitu nggak sih Tin? Oke, mungkin dari yang aku bisa lihat yang sesama adalah NUS dan NTU, karena kan kalau di Indonesia aku kurang tahu ya kayak mapping schedule selama 4 tahun itu seperti apa. Tapi kalau di NUS dan NTU itu aja udah beda. Bedanya nggak slightly beda doang, tapi lumayan jauh bedanya. Aku bukan kayak menjelekkan salah satu dan membaguskan salah satu ya, tapi ini tergantung ke kita sendiri. Kita maunya seperti apa belajarnya. Kalau di NTU menurutku dia itu tahun pertama sih dikasih teorinya banyak. Oke, jadi tahun pertama, tahun kedua itu teorinya banyak banget, terus baru dikasih praktek tuh kayak tahun kedua akhir, tahun ketiga dan seterusnya. Kalau di NUS dari tahun pertama bener ada teori, cuman kita udah ada lab. Jadi semester 1, semester 2 itu schedule kuliah kita itu cuma ada namanya lecture sama lab, jadi nggak ada tutorialnya dalam bentuk lab, jadi kita nge-lab, kita pakai just lab dan lain-lain, jadi kayak dikasih praktek. Nah ini kembali lagi kayak ke selera sebenarnya, dan kalau aku pribadi lebih seneng di NUS karena langsung praktek, langsung belajar. Tapi kalau misalkan kalian mau memantapkan dulu ya NTU mungkin bagus juga seperti itu. Nah kalau di teknik kimia sendiri kan luas ya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang nggak tahu teknik kimia. Teknik kimia itu pada dasarnya kimia cuma 10% sampai 20%. Sisanya fisika dan engineering logic atau logika teknik kayak gitu. Jadi gimana cara kita mendesain suatu pabrik, gimana cara kita mendesain suatu reaktor atau suatu alat biar reaksi kimianya itu berjalan. Misalkan reaksi kimia membuat amonia. Nah di teknik kimia kita bukan mencari bahan untuk membuat amonianya, terus kita bukan pakai katalis apa dan lain-lain, tapi kita itu gimana caranya mendesain suatu alat biar reaksi ini tuh bisa efektif, bisa misalkan yieldnya itu tinggi, produknya tinggi persentasenya kayak gitu. Dan mungkin kalau aku pribadi karena teknik kimia sendiri itu luas, dia itu kan bisa mau ke oil, bisa ke gas, bisa ke energi, bisa ke bagian environment, bisa sustainability, bisa dan lain-lain kayak gitu, banyak banget pada intinya. Karena teknik kimia itu pada dasarnya mencakup semua engineering. Kita kayak nyicipi ada bioengineering, ada mechanical engineering, ada electrical engineering. Kita itu mencicipi satu-satu itu. Jadi aku ada belajar coding, ada belajar gimana cara sterilisasi, ada cara menumbuhkan sel, ada gimana cara ngerakit robot, ada. Nah dari at least selama aku tahun pertama lah, aku tuh ngelihat oil and gas lah, itu paling menarik buat aku. Ya, oil and gas itu paling menarik buat aku karena pertama prospeknya dalam jangka panjang itu masih sangat bagus. Tapi ada yang bilang oil is a sunset industry karena dropping sebenarnya kan. Benar, jadi kayak gimana kita caranya bisa naikin bisa lagi ya. membangkitkan itu lagi gitu. Atau enggak selain itu ya opsi kedua bisa juga energi karena sekarang lagi booming banget kan. Nah itu jadi opsi juga. Tapi berarti apa nih going forward kalau kayak kebayang, maksudnya kayak ya udah kerja aja, membayangkan diri saya jadi country manajernya Shell, kayak gitu-gitu atau gimana sih kan seorang Kevin itu gitu in 5 to 10 years gitu. Penasaran kan ya? Iya sih. Kalau spesifik mungkin belum tahu ya, karena masih masuk tahun kedua, masih banyak banget yang mau aku explore. Jadi kalau spesifik misalkan ke industri apa, ke brand apa, jadi bagian apa, kerjaannya apa, itu mungkin masih samar-hamar untuk sekarang. Tapi kalau gambaran besarnya udah ada, misalkan tadi mau ke oil engineering, oil and gas, energi dan lain-lain. Nah sama kan tadi aku aku memakai ASEAN Scholarship kan, mendapatkan beasiswa itu. Dan itu kalau BIM kontraknya harus balik ke Indonesia. Nah kalau ASEAN Scholarship kontraknya itu karena kita dibantu sama Singapura, kita harus mengabdikan diri ke Singapura setelah kita lulus S1 kita selama kurang lebih 3-4 tahun. Nah di situ jadinya ya kemungkinan besar akan cari experience dulu, bekerja selama itu sekalian menuin kontrak itu. Oke, tepuk tangan buat Kevin Alexson. Lanjut ya. Boleh nanya lagi nih, 2 nih. Semangat bener, mantap. Boleh deh saya kasih kesempatan berdiri di belakang ya. Udah capek berdiri, boleh nanya deh. 1, 2, 3. Itu paling. Yang baju abu-abu ya, sok. 1,
Si tengah nih ya, kelas tengah nih. Tadi kan pojok kanan kiri nih. 1, 2, 3. Ya Mbak yang ya jilbab hitam. Sip. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaya. Maaf kebetulan Siapa namanya, sorry? nama aku Zaya. Zaya, mahasiswa atau anak SMA barangkali? Aku mahasiswa baru. Semester 1 baru kan? Iya. Pegangin ras, biar nggak tegang. Gimana Zaya? Aku kan sama-sama rantau kayak kalian. Aku mau nanya, Rantau dari mana ceritanya Zaya? cuman pindah kota doang. Lanjut. Aku mau nanya sama Kevin, sama Excel, bagaimana sih kalian mengatasi perasaan isolasi atau homesick? Dan apa yang kalian lakukan? Karena kan kalian kuliah di luar negeri kan, jauh dari keluarga, dan gak memungkinkan untuk pulang ke Indonesia seminggu sekali. Gimana sih cara kalian untuk mengatasi itu? Dan juga aku mau nanya, bagaimana kalian menjaga mental kalian di negeri orang, bukan di negeri sendiri, selama kalian kuliah di Singapura? Oke, udah dulu ya, makasih ya. Semangat Zaya. Berikutnya tadi yang depan, sorry jilbab hitam tadi ya nih, tuh ya. Sambil nunggu, saya buka satu lagi deh di sebelah sini. Yang baju pink. Ya, ntar habis ini. Tes. Ya, silakan. Namanya siapa? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur. Di sini saya sudah bekerja posisinya. Sebelumnya salam kenal untuk Kevin dan Axel. Satu kehormatan bisa ketemu kalian. Sampai gemetar, mohon maaf. Oke, spesifik mau nanya ke Kevin. Tadi kan dijelasin bahwa Kevin juga udah ngambil 32 SKS, bahkan pernah dengar juga Kevin itu ikut organisasi mahasiswa Chemical Engineering di Singapura. Nah, itu gimana sih cara kamu untuk ngebagi waktu, gimana untuk organisasi akademik tapi tetap punya waktu untuk healing dan santai? Gitu aja, terima kasih. Thank you. Satu lagi tadi tuh, baju pink tadi tuh, betul, mic-nya. Ada ya? Aduh. Silakan. Selamat pagi, Kevin. Aku mau nanya, Nama dulu dong, kenalan dulu dong. perkenalan dulu. Iya. Aku namanya Mila dari Tangerang. Profesinya apa kak sekarang? Guru. Oh guru? Iya. Wih, dahsyat. Siap. Oke, di sini mau nanya, kalian berdua kan lagi S1 ya? Mau nanya tentang persiapan S2-nya. Biasanya kan kalau orang-orang jenius gitu persiapannya dari jauh-jauh hari ya. Jadi kepo nih, udah sejauh ini udah mempersiapkan belum? Atau tadi kan bilang Excel kalau nggak salah bilang mau lanjut S2 kan? Nah, pengen tahu nih, biasanya kan pemikirannya lebih jauh ya. Oke. Udah persiapan belum? Kalau udah, boleh di-share persiapannya apa? Siap Bu Guru. Terima Luar biasa kasih. pertanyaannya Bu Guru kita ini, mantap. Gimana Kevin? Yang pertama tadi Vin, di rantau gimana jaga ini sih intinya ya, biar tetap waras gitu di masa-masa di rantau. Jaga mental ya, tenang. Kalau domku itu seberangan sama UNC. Kalau ada masalah Apa sebenarnya sama klinik, agak berat bercandaan namanya University Health Center. Kalau ada apa nggak nyebrang ya. Tapi kamu nggak pernah dong sebelumnya. Ya. Nah, jaga mental. Intinya itu kita itu punya tujuan yang jelas, goal yang jelas. Pada saat kita mau ngerantau, kita tuh mau apa? Maksudnya benar kita mau lulus tuh benar, ya kan? Pasti semua orang mau lulus kan? Itu selama kuliah itu kita mau dapetin apa di kuliah, dan setelah kuliah kita mau apa itu harus jelas.
Jadi biar pas ngerantau nggak lost gitu, nggak tiba-tiba bis ngerantau kita balik lagi terus ngomong ke orang tua kita bingung aku mau ngapain. Kayak jadi kita tuh harus jelas kita tuh habis ngerantau kita mau balik atau kita mau stay atau kita mau kerja atau apa. Semacam ini nggak sih yang bikin kita bertahan, Benar. masa sulit segala macam itu at the end motivasi ya. Benar, gitu. motivasinya itu apa? Kemudian kalau misalkan tadi kan jauh dari keluarga, nggak bisa ketemu keluarga secara fisik. Cuman ya untungnya kalau sekarang bisa teleponan gitu kan. Ya kalau dulu mungkin kata orang tua saya gitu kan, katanya harus surat-surat, katanya kalau teleponan harus susah dan lain-lain gitu kan. Tapi kan kalau sekarang ya kalau kangen atau apa bisa video call. Dan itu kayak bisa menjadi salah satu obat gitu lah, obat sementara gitu lah. Dan juga selain itu kan juga ada support dari teman-teman dari komunitas di NUS, komunitas Indonesia di sana, namanya Pinus dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi dulu ngalamin, aku kan di sana 2006 sampai 2010. Belum WA, kadang ada WhatsApp dulu. Kalau kita mau nelfon orang tua, aku hidup lagi, aduh lagi susah banget lah, kuliah nggak ngerti-ngerti. Jadi, sama tahun pertama kemarin cukup merasa sibuk di NUS, jadi aku gimana gitu sih. Cuma waktu liburan aku tetap pulang gitu. Apa yang harus kalau balik lagi ke NUS gitu buat itu kan. Sama tadi juga di NUS itu setiap dapat sesi konsultasi. Kalau Gitu ya. Oh kalau kenapa gitu. iya, Oh, jadi bisa keren juga tinggal ya. datang aja dia dapat siswa tuh I think gitu. Ya, jadi universitas pun juga support gitu. Kalau misalkan ada apa-apa ya bisa langsung datang ke yang di seberang tempat tinggal Kevin itu. Terus bisa konsultasi. Terus sama ada teman-teman yang ngebantu banget, bisa cerita-cerita juga, bisa disupport, pergi bareng juga, itu ngebantu banget buat stress relief. Stress relief ya. Gimana ngebantu lah ya, lebih ya. Axel. Kalau nggak salah Oh iya. Ada Kevin. Nari-nari Sekarang pertunjukan itu. Yang tadi tuh like itu aku justru saat itu kan. Jadi di pinggir tuh
kita ada cukup Cuman waktu. nuansa Kevin nggak? Kalau padahal pengen yang lihat Kevin hari. mending mensupport sebagai Kan bisa nyanyi ya guys ya. Oh, Aipure balik ke topik ya. itu habis katanya tuh. Balik ke masih mau ngejar nilai ya udah nggak apa-apa ngejar. Jangan sok idealis nggak apa-apa tahun pertama masih mau ngejar nilai. Karena tahun pertama mau intern pun susah banget diterima. Oke, lah. Kevin itu baru mikir-mikir doang.